Seven Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat PMI tentunya di podcast kesayangan kita semua, yakni Seven Podcast, ruang kreatif kita. Dan episode kali ini kita akan menghadirkan sosok yang luar biasa. Karena sebelumnya pun luar biasa, tapi ini kita hadirkan yang luar biasa kembali. Karena sebelumnya kan sudah ada Kabid Relawan PMI Provinsi, lalu ada juga Ketua PMI Provinsi, lalu ada juga Kepala Markas PMI Kota Pangkal Pinang. Nah, kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir juga Kepala Markas PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus merangkap sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana, yakni Pak Aswandi. Kita sapa dulu beliau. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah siap nih diserang dengan berbagai macam pertanyaan. Insya Allah. Kalau enggak jadi PR. Oke. Dan tentunya saya pun mengingatkan buat sahabat PMI semua juga ya, untuk jangan lupa untuk kepoin juga media sosial yang kita miliki, ada di Instagram di @PMI Provinsi Babel, serta jangan lupa juga subscribe PMI Babel. Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya ke Pak Aswandi selaku Kepala Markas. Tapi jauh sebelum nanya tentang Kepala Markasnya, saya pengen tahu dulu detail tentang kabid yang dipegang Pak Aswandi saat ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak ini kan menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana. Nah, boleh dikasih tahu tidak ke sahabat PMI semuanya, apa sih sebenarnya bidang pengembangan sumber dana itu? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang orang tahu PSD pengembangan sumber dana, tetapi di dalam struktural itu sebenarnya pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber dana ini bagian dari pengembangan sumber daya. Nah, jadi memang pengembangan sumber daya ini ada beberapa kan, termasuk salah satu pengembangan sumber dana. Dan bidang PSD ini juga dia berdasarkan dari salah satu 7 prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit, yaitu masalah kemandirian. Ya. Memang PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan. Memang mereka diarahkan juga untuk sifatnya mandiri. Mandiri dalam hal ketika ada satu kegiatan atau satu masalah tentang kemanusiaan, mereka siap untuk membantu dengan tidak mengharapkan sebenarnya dana-dana yang rutin. Memang sampai saat ini kita masih berpaku pada dana hibah. Itu hibah provinsi setiap tahun. Ini setiap tahun kita mengajukan. Dan untuk sampai saat ini memang untuk dana yang bersifat mandiri kita belum. Berarti sementara PMI Provinsi masih berpatokan dengan dana hibah itu. Nah, terus bentuk kemandirian nih. Ini kan tadi Bapak bilang cocok ataupun sesuai dengan prinsip dasar kita, ini kemandirian. Nah, bentuk kemandirian yang dilakukan oleh PMI Provinsi sendiri itu seperti apa? Nah, sekarang ini kita masih mau mencoba. Dari bidang PSD ini memang sudah ada beberapa program. Ya, salah satu memang kita kemarin juga sudah membuat program untuk melakukan gathering. Ya, gathering ini kita undang pengusaha-pengusaha, kita presentasikan apa ini PMI, apa gerak PMI ini, terutama untuk masalah kemanusiaan yang menggugah mereka untuk bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan ini. Tetapi semua ini juga tidak terlepas dari apa yang kita berikan. Berarti ada input, ada outputnya juga. Ya, artinya begini, kegiatan kemanusiaan yang sudah kita lakukan ya, khususnya PMI Provinsi ya, itu sampai sejauh mana? Katakanlah misalnya di dalam bidang penanganan bencana sudah sejauh mana kita masuk. Kemudian di dalam pelayanan kesehatan sosial sudah sampai sejauh mana kita masuk. Begitu juga masalah donor darah dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk relawan kan. Nah, artinya inilah modal kita untuk kita jual kepada mereka. Inilah kegiatan PMI yang memang bisa untuk dibantu. Berarti kalau saya tarik ini Pak, berarti secara tidak langsung PMI ini pengen menunjukkan dulu nih apa yang sudah dimiliki PMI. Sehingga orang di luar sana minat, tertarik untuk membantu juga. Gitu. Wah, ini luar biasa nih. Tapi sejauh ini Pak, Bapak ibaratnya menjabat sebagai Kabid PSD sekaligus mungkin baru menjabat sebagai Kepala Markas nih, apa yang sudah akan
diperlihatkan PMI ke para donatur kita nantinya? Kita juga sebenarnya sudah studi banding ya ke PMI DKI. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari mereka gitu kan. Jadi kita tidak hanya melakukan semacam kegiatan gathering, manggil orang gitu, tetapi kita juga bisa kerjasama dengan semacam retail, retail modern gitu. Jadi kita kerjasama dengan mereka itu melalui sistem pembayaran mereka. Nah, ketika orang belanja. Mereka biasanya kasir menanya, ini mau disumbangkan atau enggak? Atau misalnya kadang-kadang ada lebih 2.000, mau disumbangkan lah. Kalau mau disumbangkan nanti masuk ke akun kita dari mereka. Gitu. Ada juga kegiatan yang langsung kita kerjasama dengan bank. Nah, jadi sistem aplikasi ATM bank lah ya. Jadi ketika orang mau ngambil duit, sebelum uang mereka keluar, biasanya di layar tuh ada tampilan apakah mau donasi ini, ya misalnya 1.000, 2.000, 3.000. Ketika mereka mencet iya, oke, baru masuk ke situ. Jadi banyak sebenarnya. Hanya belakangan kemarin pertimbangan dari Pak Ketua kita karena kondisi COVID juga. Sementara di beberapa perusahaan juga banyak yang kurang juga dirumahkan juga. Sementara kita untuk ini. Jadi untuk sementara ini kita coba untuk berjalan dengan bantuan hibah dulu lah. Sementara melalui bantuan hibah. Betul. Insya Allah lah mungkin tahun depan ya. Tahun depan baru melakukan apa kalau istilah kerennya itu fundraising ataupun pengumpulan dana. Nah, tapi kalau fundraising ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Pak, sejauh ini tentunya kan tadi Bapak bilang bisa nih PMI ibaratnya menerima bantuan. Nah, apakah semua bantuan bisa masuk? Apa ada syarat-syarat tertentu? Kalau berdasarkan ADART kita juga bisa mengambil sumber dana itu dengan pihak ketiga. Ya, dengan pihak ketiga artinya hibah mereka lah atau dana CSR mereka. Ya, itu yang kita gunakan gitu. Nah, kadang-kadang kan ada kegiatan yang sifatnya mendadak, tiba-tiba ya. Temporer lah. Sementara kita tidak punya dana untuk melakukan hal itu, terutama hal-hal yang menyangkut masalah penanggulangan bencana. Berarti selagi di perusahaan tersebut ataupun pihak ketiga tersebut ada memang alokasi untuk CSR, itu boleh untuk disumbangkan ke PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi ini buat sahabat PMI yang mungkin di luar sana punya perusahaan, punya PT atau mungkin punya usaha yang memang ada dana khusus CSR, nah mungkin boleh lah ya dihibahkan ke PMI Provinsi supaya dipergunakan dengan baik dan juga bijak tentunya dan juga terarah dan terukur juga. Nah, tapi tentunya Pak, ketika kita dapat uang tersebut nih, tentunya kan pengen lah orang pihak ketiga ini pengen tahu gitu laporannya seperti apa, hal yang dilakukannya seperti apa. Nah, mereka nantinya kalau pengen tahu uang mereka digunakan untuk apa, mereka bisa dengan apa? Bisa. Jadi begini, kita ada dua laporan keuangan. Jadi pertama laporan yang memang dari hibah pemerintah secara rutin. Kita juga ada laporan kegiatan yang memang dari pihak ketiga. Yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Hanya pembukuan kita masing-masing. Kan? Nah, tetapi ketika mereka ya mungkin hak mereka juga karena pengen tahu benar tidak digunakan itu. Jadi kita akan transparan dan akuntabel dalam melakukan itu gitu loh. Nah, ini yang diperlukan, ini yang menjadi poin penting ketika mungkin sahabat PMI pengen menyumbang nanti dana yang disumbangkan ini secara akuntabel, secara transparan dan juga secara bertanggung jawab ini memang benar-benar dilaporkan dan itu terbuka banget Pak ya. Terbuka. Oke, siap. Nah, tapi kalau ini kan sifatnya pihak ketiga perusahaan. Tapi kalau individu misalnya seperti saya atau mungkin anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa pengen ikut nyumbang juga, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh saja. Boleh. Dan itu sama juga sebenarnya dengan oleh pihak ketiga, gitu kan? Tapi secara individual. Ya, secara individual bisa aja. Itu akan kita ibaratnya kita akan bukukan, akan kita buat laporan-laporan tentang kegiatan yang digunakan. Itu juga. Tapi sejauh ini platform yang memang digunakan, memang sedang dikembangkan itu tadi. Ya, artinya tidak keluar dari kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Oke. Dalam prinsip kita kan. Prinsip kita luar biasa. Tapi Pak, pertanyaan yang mendasar ini kan sejauh ini kurang lebih di kepengurusan Pak Abdul Fattah ya. Ini kan dimulai dari 2019 hingga sekarang 2022 ini masih
berpegang teguh pada dana hibah. Nah, Ya. pertanyaannya, apakah cukup? Eh, Sebenarnya itu tergantung dari jadi gini, kita kan mengajukan dana hibah ini pertama adalah kebutuhan untuk markas. Oke. Kedua adalah kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Masing-masing bidang. bidang. Nah, ada kalanya ketika sewaktu-waktu itu bidang mereka mau melakukan sesuatu di luar perencanaan mereka. Nah, sebenarnya hal-hal itu aja sih sebenarnya untuk menutupi itu. Yang menutupi itu. Ya, Oke. gitu lah. Jadi selama bidang itu mengajukan bahwa itu memanglah fix penggunaannya, perhitungan mereka selama 1 tahun itu cukup. Dirasa cukup Pak ya. Oke, dan memang yang pastinya juga melalui perencanaan juga kan Ya, pengajuan itu. pengajuan itu Nggak mungkin makanya. serta-merta saya minta segini tiba-tiba Nah, kurang. Ini menarik sih ya sebenarnya perbincangan kita tentang masalah pengembangan sumber dana. Nah, tapi Pak ke depan, kita ngomong ke depan nih, Bapak sebagai Kabid PSD nih, harapan terbesar Bapak, karena ini kan tersisa mungkin hanya tinggal 2023 sama 2024 nih, tinggal tersisa 2 tahun lagi. Apa yang harapan dan apa yang dilakukan oleh bidang PSD supaya PMI Provinsi Pulau Bangka Belitung bisa mandiri? Ya, saya pribadi punya prinsip ketika saya menjabat di sebuah organisasi, saya mau memberikan sesuatu yang positif, walaupun tidak di situ lagi. Nah, ada beberapa rencana sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu ya perencanaan ini saya menginginkan bahwa PMI provinsi ada suatu usaha. Dan itu tidak dilarang di dalam ada di dalam aturan bahwa PMI boleh berusaha tentang sesuatu kegiatan kan. Nah, kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Pak Ketua, kemungkinan ke depan kita akan membuka semacam apotek Pratama. Oh, apotek. Ya, apotek Pratama untuk kegiatan ini kan. Sementara ini kita kerjasama dulu kan. Nah, yang kedua, kemarin sebenarnya ada juga keinginan kita buka klinik di sini. Tapi kita kerjasama dengan PMI DKI. Nah, karena di PMI DKI ini mereka kan punya rumah sakit klinik ya. Dan ada klinik yang khusus menangani pasien umum. Bukan, penyakit darah. Oh, berarti memang benar-benar khusus darah. Khusus darah. Karena ternyata memang ada beberapa penyakit yang penyakit darah memang ini. Hanya darah. Yang kita tahu kan hanya leukemia aja kan. Ternyata padahal enggak gitu loh. Keinginan sih pengen ke situ gitu nanti. Itu cita-cita besarnya. Ya, jadi ketika kita tidak di sini lagi, PMI ini tetap berjalan dengan baik lah ya. Dan tentunya ada hal, usaha. nah itu dia. Gitu. Dan sesuai dengan prinsip dasar kita. Salah satunya adalah kemandirian. Ini luar biasa gitu. nih. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah pengembangan sumber dana, ini pasti relate juga nih dengan jabatan Bapak juga sebagai kepala markas ataupun sebagai ketua operasional lah di dalam PMI provinsi khususnya kemarkasan. Nah, Bapak sendiri nih mengatur, tentunya ini kan ada banyak bidang yang harus diakomodir, kemudian juga ada banyak kegiatan yang harus diakomodir. Nah, Bapak yang menjabat juga sebagai PSD, menjabat juga sebagai kepala markas. Nah, itu gimana? Memang untuk sementara ini PSD-nya ibaratnya masih belum berjalan aktif, kan? Tapi ada beberapa program yang akan kita laksanakan nanti ke depan. Nah, untuk masalah kepala markas, ya kepala markas ini kan sebenarnya sebagai manajerial markas sebenarnya, di mana dia menjalankan kebijakan-kebijakan dari pengurus. Karena kepala markas diangkat oleh pengurus kan. Paling nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rencana pokok kegiatan oleh masing-masing bidang itu secara administrasi, secara teknis administrasi maupun teknis operasional. Jadi saya dengan bagian keuangan itu selalu merencanakan pada bulan pertama ini kebutuhan kita apa, termasuk misalnya bulan ini bidang apa yang melakukan kegiatan. Nah itu selalu kita kontrol di situ. Oh, berarti secara tidak langsung Bapak sebagai kepala markas ini sudah punya nih kalender kegiatannya, agenda kegiatannya. Sudah. Jadi disitulah bisa melihat ini sudah benar dak pelaksanaannya atau segala macamnya. Jadi
apa namanya tuh, misalnya organisasi, bulan ini organisasi, bidang organisasi menjalankan kegiatan apa aja, Oke. gitulah kan. Nah, kita nyiapin lah secara administrasi dan apa namanya tuh, Secara operasionalnya. operasionalnya. Ya gitu. Oke. Kalau masalah teknis kita kembalikan kepada Kembali ke masing-masing masing-masing bidangnya. bidang. Nah, Tapi makin repot juga kalau para markas ngurusi bidang juga. ya, jadi hanya koordinasi dengan Hanya koordinasi bidang. gitu. Oke. Tapi ini tentunya kan pasti ada Pak bentuk apa namanya bentuk evaluasi dari setiap kegiatan kan. Nah terutama lagi Bapak kan sebagai kepala markas yang tentunya pengennya kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, ada hasil yang dituju. Nah bentuk evaluasi sendiri yang dilakukan oleh Bapak terhadap bidangnya atau mungkin terhadap kepanitiaannya atau terhadap kemarkasannya itu seperti apa biasanya bentuk evaluasinya? Nah, evaluasinya kita lihat sendiri, misalnya dari kegiatan ya. Kalau kegiatan ini sudah sesuai nggak dengan sasarannya, Oke. tujuannya apa gitu kan. Nah, kemudian kalau dari masalah sistem keuangan ya kita hanya melihat gitu. Rasionalitas Ya, keuangannya. apa artinya di dalam penggunaan dana untuk kegiatan itu udah sesuai belum gitu kan, dengan bentuk laporan keadministrasian lah ya, Oke. lebih ke situ gitu loh. Nah itu Oke, karena kan memang kan setiap laporan, karena memang bagian operasional adalah markas, berarti mau tidak mau markas pun harus ikut andil berarti Pak ya, Ya. dalam segala macam bentuk evaluasi kegiatan Ya. yang dilakukan. karena pelaporan administrasinya itu seluruh kegiatan kepala markas Kepala itu markas, tanda menandatangani tangan. gitu. Jadi bertanggung Jadi jawab. bertanggung ya. jawab. Nah. seperti itulah ini. Ini cukup lumayan ini juga ya tugas daripada kepala markas yang mana beliau juga menjabat sebagai ketua bidang pengembangan sumber dana. Tapi Pak sejauh ini ya, sejauh Bapak ibaratnya menjabat sebagai kepala markas ya. Ada hal apa yang mungkin yang ingin ataupun akan dilakukan oleh Bapak? Oh, jadi gini, kepala markas ini kan membawahi beberapa staf, staf yang mereka di bawah bidang masing-masing gitu kan. Pertama saya gini, karena antar staf di markas ini, walaupun misalnya mereka di bawah satu bidang, tapi cara kerjanya secara bersama. Oke. Jadi nggak bisa bahwa si A di bawah staf penanggulangan bencana dia hanya sebatas itu. Nah, karena apa? Karena antara satu bidang dengan bidang yang lain itu fluktuasi atau frekuensi kegiatan usahanya berbeda kegiatannya. Jadi artinya ketika ini sibuk, Ini ini santai. ikut gitu aja. Jadi di sini memang kita menerapkan saling kebersamaan lah. Jadi jangan sampai nanti bahwa satu terlalu terbebani selain yang lain enggak itu. Jadi secara bersama gitu. Oke, wow. Berarti selain mengurusi para kabit-kabit, ternyata juga pegawai-pegawai juga, staf-stafnya baik yang sifatnya staf administrasi maupun staf bidang, ini pun langsung dikepalai oleh Pak Aswandi ini. Wah luar biasa. Amanah. Amanah. Amanah luar biasa dan ini tentunya juga amanah yang tidak sebentar Pak ya. Ya. Tidak sebentar dan kita berdoa juga semoga dengan kolaborasi yang apik, kolaborasi yang baik, kolaborasi yang bagus juga ini menciptakan hasil yang baik Ya. pula. Ada satu lagi. Apa tuh? Kebetulan bidang pelayanan kesehatan sosial kita ini kan pindah Dr. Armani. Oh, Dokter Armayani. Sementara mau ndak mau juga kita ikut. Oh, jadi terlibat PJ. Ya, sebagai PJ ya kayaknya. Jadi untuk bidang itu kita juga ikut ya bertanggung jawab lah. Oke, wah, nambah lagi berarti tanggung Nambah jawabnya. lagi di bawah staf bidang itu kan, pelayanan kesehatan sosial. Oke, tapi masih sehat sampai sekarang Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua mendoakan ya. Amin. Nah, kemudian lagi Pak, kita ngomong masalah operasional markas. Tentunya kita tahu Pak, yang namanya markas, ini kan secara operasional ataupun secara nomenklatur penamaan di KPBI itu 24 jam. Nah, kalau untuk di PMI Provinsi sendiri nih, apakah memang markas sudah dijalankan selayaknya markas? Untuk sementara ini belum. Belum. Kalau dikatakan 24 jam belum. Belum. Nah, jadi paling tidak mereka ini ketika ada satu kegiatan di hari libur, mereka juga harus mereka siap. Ya untuk membantu gitu kan. Karena memang kalau saya pelajari di PMI ini tidak sama, staf pekerja di PMI ini tidak sama dengan staf kantoran. Ya begitu masuk pulang selesai. Nah, gitu kan, bahkan di hari-hari libur ketika ada sesuatu yang memang harus dibutuhkan tenaganya. Kita mau nggak mau gitu kan. Oke. Makanya memang
kita lebih banyak dari relawan lah ya. Karena kalau dari relawan itu sudah memahami lah tata kerja PMI gitu. Oke, wah luar biasa nih. Jadi berarti memang orang-orang di bawah Pak Aswandi ini memang benar-benar orang yang siap tenaga, siap waktu ya. Ya, harus begitu kan. Harus begitu, harus begitu. Kalau nggak mau ya udah. Ini luar biasa banget sih. Nah, tentunya Pak, tentunya juga dengan kolaborasi yang baik, yang apik juga, ya. Tentunya kita menginginkan hal baik juga yang akan ditampilkan, yang akan dimunculkan oleh PMI. Nah, Bapak selaku kepala markas sendiri, nih tentunya pengen lah, pastinya citra PMI ini dinilai positif, dinilai baik, dinilai bagus. Nah, Pak Aswandi sebagai kepala markas, apa yang akan dilakukan untuk mencapai citra tersebut di masyarakat? Ya, menerapkan ke masalah kedisiplinan dari masing-masing kita, kemudian juga masalah kejujuran. Di dalam melakukan kegiatan-kegiatan PMI ini kan. Karena satu hal yang harus kita pahami bahwa kita bekerja untuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Betul. Oke, luar biasa. Jadi prinsip Wah, lagi ya. Nah, berarti secara tidak langsung, berarti bisa saya simpulkan nih Pak, secara tidak langsung Bapak selama menjabat sebagai Kabid PSD dan juga sekaligus menjabat sebagai kepala markas dan juga sekarang diamanahkan sebagai PJ bidang kesehatan dan pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan sosial ini mengedepankan prinsip yang pertama, bertanggung jawab, kemudian juga kedua, kejujuran. Dan citra inilah yang pengen diangkat oleh PMI supaya bisa lebih dikenal dengan baik, dengan bagus, dan bisa diterima juga oleh masyarakat secara luas. Wah, luar biasa. Dan tentunya kita juga doakan ya semoga Pak Aswandi pun selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan sehingga bisa terus membersamai PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih banyak nih Pak bincang-bincang kita di kesempatan kali ini menjadi momen yang luar biasa banget. Dan tentunya buat sahabat PMI semuanya juga jangan lupa juga ya simak juga nih podcast-podcast sebelumnya yang ada di YouTube kita di Seven Podcast. Ya ini sudah ada 3 episode ya yang nanti sudah tayang, dan tentunya juga jangan lupa juga follow media-media sosial yang kita miliki, ada di Facebook di PMI Prof Bubble, kemudian juga ada di Instagram di @PMI Provinsi Bubble. Sekian dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Seven Podcast undur diri. Bye bye. Seven Podcast.